Kaget ya. Assalamualaikum guys. Sehat toh di rumah, di kos atau di mana ini ya? Gak tahu. Pokoknya semoga sehat semua. Akhirnya kita ketemu. Nggak bisa ketemu langsung di kelas, tapi kelas ceritanya kelas online gitu ya. Eh, Kelas online, tapi saya lebih suka ini pakai PowerPoint yang dibikin video aja. Kenapa? Karena seminggu ini banyak yang mengeluh kuotanya habis, susah dapat wifi dan seterusnya. Jadi kalau pakai PowerPoint yang dibikin video, jadi kalian enak nanti mau lihat videonya pas mandi atau pas berjemur naik genteng, silahkan bebas ya. Jadi mau kapanpun kalian punya waktu luang untuk belajar ataupun mendengarkan diskusi ini, ya silahkan gitu ya, bebas mau kapanpun, asal tetap jaga kesehatan karena sekarang baru banyak virus yang berterbangan di mana-mana. Sehat terus, jangan sampai kena corona, terutama yang cowok jangan kena corona, cowok roto nakal. Itu toh corona itu cowok roto nakal. Oke ya, kalau yang cewek saya yakin baik-baik semua. Oke yuk, kita diskusi apa ya sekarang? Analisis jabatan gitu ya. Jadi kan dulu ketemu terakhir di kelas kita sudah diskusi tentang rekrutmen dan seleksi gitu ya, sudah kita diskusikan. Nah, setelah itu ya sudah, yuk kita diskusi sekarang tentang analisis jabatan. Oke, kenapa analisis jabatan itu dilakukan oleh Pemda, oleh pemerintah daerah ya? Ini terkait dengan tuntutan masyarakat, terutama ketika birokrasi dianggap harus segera merespon tuntutan-tuntutan yang semakin dinamis dari masyarakat yang harus direspon secepat mungkin. Artinya birokrasi harus tanggap terhadap aspirasi dari masyarakat. Nah, untuk bisa merespon tuntutan masyarakat dengan efektif, efisien, ya tentu saja birokrat-birokrat yang ada di birokrasi harus punya kapasitas yang baik. Nah, untuk bisa mendapatkan birokrat-birokrat yang punya kapasitas yang baik itu perlu dipetakan terlebih dahulu gitu ya. Jadi perlu dipetakan jabatan-jabatan di Pemda itu. Jadi semua jabatan dipetakan, nanti diidentifikasi, kualifikasi orang yang dibutuhkan seperti apa untuk menduduki jabatan itu, kemudian tugasnya apa saja nanti, dan syarat-syarat untuk menduduki jabatan itu apa saja. Jadi dipetakan semua jabatan-jabatan yang ada, nanti dari situ akan ketemu, gitu kan? Jabatan yang belum ada yang mengisi, itu jabatan apa misalnya, itu akan ketahuan dengan anjak. Terus misalnya, apakah pegawai yang mengisi jabatan tertentu itu sudah qualified atau belum menduduki jabatan itu? Kalau memang qualified, ya oke gitu. Tetapi jika kemudian ditemukan bahwa ada pegawai yang secara kualifikasi tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut, ya bisa dievaluasi gitu ya. Apakah kemudian pegawai itu mau di-upgrade kapasitasnya, atau pilihan lainnya adalah apakah pegawai itu kemudian akan dipindahkan, dimutasi gitu ya, karena tidak sesuai menduduki posisi itu. Itu ya. Jadi itulah yang menjadi latar belakang kenapa analisis jabatan itu dilakukan oleh Pemda. Idealnya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar formalitas saja setiap tahun dilakukan anjab gitu ya. Bukan. Seharusnya anjab menjadi salah satu instrumen yang dipakai oleh Pemda ketika ingin mendapatkan pegawai yang pas gitu. Karena dulu juga sudah kita diskusikan bahwa anjab inilah
yang bisa menjadi tools atau alat yang dipakai untuk mendapatkan pegawai yang lebih qualified. Karena dengan Anjab nanti akan ketahuan apakah kemudian pegawai itu pas atau tidak menduduki posisi tertentu itu. Dan juga ketika nanti ada posisi jabatan yang kosong, maka Anjab bisa memberikan informasi kualifikasi pegawai seperti apa yang dibutuhkan. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya latar belakang kenapa Anjab dilakukan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kontribusi dalam tata kelola sumber daya manusia, terutama kita kalau konteksnya kita bicara pemerintahan ya ASN gitu ya. Jadi artinya Anjab ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif terhadap tata kelola ASN. Itu yang menjadi latar belakang kenapa Anjab penting untuk dilakukan. Terus apa sih analisis jabatan itu? Kalau sesuai dengan teori yang ada di literatur tata kelola SDM itu seperti yang ada di slide nomor 3. Ini nomor 3 ya, slide nomor 3. Analisis jabatan itu adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi sebuah informasi jabatan. Jadi gini, tahapannya nanti gitu ya. Jadi biasanya Anjab itu dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah konsultan birokrasi. Jadi tidak dilakukan oleh Pemda itu sendiri. Anjab itu tidak dilakukan oleh Pemda. Biasanya ya, biasanya nggak dilakukan oleh Pemda sendiri untuk menjaga objektivitas. Karena ini kan nanti untuk memetakan jabatan yang ada di Pemda itu, tetapi juga akan berdampak kepada pegawainya. Pegawai yang mengisi posisi jabatan itu. Nah, untuk menjaga objektivitas itulah maka Anjab akan dilakukan oleh pihak ketiga, bukan dari internal Pemda itu sendiri, kecuali memang APBD Pemda itu tidak besar gitu ya, artinya ya swadaya dilakukan sendiri oleh bagian organisasi misalnya yang melakukan Anjab ini. Tetapi sebagian besar kalau di konteksnya Indonesia itu biasanya dilakukan oleh konsultan birokrasi itu kan. Kalau dari jurusan kita yang punya perusahaan ini ya Prof Nurmandi itu gitu kan. Jadi kalau besok teman-teman berniat terjun menjadi konsultan ya silahkan magang saja di Sinergi namanya gitu ya. Jadi deketi saja Prof Nur. Tapi deketi Prof Nur itu juga satu persoalan sendiri gitu ya, nggak mudah deketi Prof Nur. Ada yang berani? Coba siapa yang berani gitu ya. Hati-hati saja gitu kan. Tetapi kalau memang tertarik untuk magang, ya tunjukkan bahwa teman-teman menguasai Anjab gitu ya nanti. Intinya adalah bahwa ketika itu dikerjakan oleh pihak ketiga, konsultan birokrasi itu nanti akan datang ke Pemda. Jadi tahapan awal akan ada sosialisasi kepada seluruh pegawai di Pemda itu bahwa akan ada analisis jabatan. Jadi yang kena Anjab, yang dianjab ya, bukan yang diazab, beda. Yang dianjab itu seluruh pegawai nanti, seluruh pegawai di Pemda itu. Biasanya memakai kuesioner nanti. Jadi akan ada sosialisasi terlebih dahulu, kemudian setelah pegawai di Pemda itu ngerti bahwa akan ada Anjab, mereka kemudian mengisi. Nah, setelah diisi, isian kuesioner itu akan dikembalikan kepada konsultan untuk dilakukan analisa. Jadi, tugas konsultan adalah melakukan analisa dan nanti pada akhirnya akan memetakan semua jabatan yang ada di Pemda itu menjadi sebuah informasi mengenai semua jabatan yang ada di Pemda itu. Informasinya apa saja? Nanti di slide selanjutnya ada saya tunjukkan informasi apa yang harus ada gitu ya di Anjab ini. Jadi prosesnya sekali lagi dilakukan oleh konsultan. Konsultan akan menyediakan sebuah kuesioner yang harus diisi oleh seluruh pegawai di Pemda itu. Terus
ketika kuesioner sudah diisi, maka akan dilakukan analisa oleh konsultan. Dan outputnya nanti adalah sebuah dokumen, sebuah buku yang sangat tebal, yang berisi informasi tentang semua jabatan yang ada di Pemda itu. Gitu ya, ini lumayan harganya, proyeknya sekitar 400-an juta, sudah saya sampaikan kan dulu di kelas. Jadi kalau memang tertarik dengan 400 juta silahkan untuk menjadi dokternya birokrasi gitu ya. Ketika teman-teman jadi konsultan itu kan jadi dokter gitu ya, yang mengidentifikasi penyakit di birokrasi gitu kan. Kalau tertarik gitu ya, lumayan 400 juta. Untuk beli kuota bisa sampai S3 itu untuk kuliah online gitu kan. Jadi 400 juta mau providernya apa saja saya yakin bisa sampai S3 itu nanti. Itu ya. Oke, tahapannya seperti itu. Jadi intinya adalah nanti menganalisa jabatan yang ada di sebuah Pemda gitu kan. Nah, ketika data itu sudah didapatkan, maka menjadi sangat penting untuk Pemda itu, gitu kan. Kenapa menjadi penting? Karena sekali lagi, Anjab menjadi salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh Pemda ketika mereka ingin mengajukan rekrutmen secara eksternal. Jadi, kalau teman-teman masih ingat bahwa ada beberapa syarat yang wajib dilakukan oleh Pemda ketika mereka mengajukan rekrutmen secara eksternal gitu ya, rekrutmen ASN baru gitu kan ke pemerintah pusat. Jadi beberapa syarat itu adalah paling tidak itu ya, menunjukkan persentase belanja pegawai sama belanja pabriknya. Belanja pegawainya harus di bawah 55% kalau ingin disetujui oleh Kementerian PAN dan reformasi birokrasi. Kemudian wajib menjalankan analisis jabatan. Karena dari analisis jabatan itulah nanti akan ketahuan kan kualifikasi orang yang dibutuhkan itu seperti apa. Terus ABK gitu kan, ABK juga harus dilakukan karena dari ABK akan ketahuan berapa sih jumlah pegawai yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi gitu. Intinya Anjab menjadi sangat penting bagi tata kelola SDM gitu kan, karena menjadi satu syarat yang kemudian nanti juga akan memberikan kontribusi-kontribusi signifikan juga di tahapan tata kelola SDM-nya. Nanti akan saya jelaskan juga. Tapi intinya sekali lagi, kalau lihat dari definisi, ya itu tadi, bahwa analisis jabatan itu nanti outputnya adalah sebuah dokumen, sebuah buku tebal yang berisi tentang informasi semua jabatan yang ada di sebuah Pemda. Ini dasar hukumnya bro, sis. Jadi kalau di pemerintahan ya ini yang menjadi dasar hukumnya gitu. Jadi teman-teman silakan nanti download sendiri ya. Gampang kan download, kuota masih banyak kan, dapat subsidi dari UMB juga toh. Tapi kalau kehabisan kuota ya cari wifi lah, banyak lah nanti. Sambil sembunyi-sembunyi, jangan nongkrong bareng-bareng teman gitu ya, bahaya itu nanti, corona ada di mana-mana. Jadi cari wifi yang gratis banyak toh. Jadi download saja beberapa peraturan ini. Di situ nanti akan muncul gitu kan, kuesioner Anjab itu seperti apa sih, terus cara mengisinya seperti apa sih, sudah ada. Jadi ada beberapa acuan itu ya, dasar hukumnya ini. Nanti yang kita pakai di simulasi itu yang dari versi ini pakai punya sinergi sih. Jadi kan sinergi sangat laris untuk mengerjakan Anjab ini. Saya juga sering ke lapangan. Jadi sudah sangat familiar dengan proses Anjab. Jadi dipakai saja nanti kuesioner yang dari sinergi itu, karena substansinya juga nggak jauh beda gitu ya. Meskipun ada modifikasi sedikit dari sinergi, tetapi secara substansi tidak mengurangi esensi dari
dasar hukumnya. Jadi meskipun tidak di organisasi pemerintahan pun banyak juga perusahaan yang menjalankan anjab gitu ya, karena sangat penting dalam tata kelola SDM. UMY pun juga melakukan itu gitu kan. Jadi ketika mau ada rekrutmen pegawai baru, harus diidentifikasi lewat anjab dulu posisi yang kosong itu butuh kualifikasi orang yang seperti apa gitu kan. Terus juga dipakai untuk mengevaluasi nanti kinerja karyawan di UMY itu seperti apa. Jadi intinya kalau di organisasi pemerintahan ya ini yang menjadi dasar hukumnya, tapi kalau di non pemerintahan ya mereka punya dasar hukum masing-masing gitu ya, meskipun tetap mengacu sebenarnya karena substansi anjab baik di organisasi pemerintahan ataupun di swasta itu substansinya sama gitu, karena kan tetap mengacu pada literatur tata kelola SDM. Jadi ini dasar hukumnya gitu ya. Yo, saya ini bahas apa ini? Fungsi ya. Jadi sekarang kita diskusi tentang fungsi apa tadi? Fungsi anjab gitu ya. Jadi anjab itu ya kalau dilakukan dengan baik, dengan teliti, paling tidak itu akan memberikan 17 informasi jabatan. 17 itu apa saja ya, nanti setelah slide ini itu akan saya munculkan itu informasi-informasi apa saja sih yang harus muncul di dokumen anjab gitu ya. Outputnya kan dokumen anjab toh, dokumen yang berisi tentang seluruh informasi yang ada di Pemda itu. Jadi seluruh informasi jabatan yang ada di Pemda itu. Meskipun kalau versinya sinergi, kuesionernya itu tidak hanya 17, itu bahkan sampai 21 atau 23, nanti bisa dihitung sendiri di slide berikutnya ya, teman-teman bisa ngitung sendiri itu kan, sudah pinter kan ngitung ya. Oke, kenapa kemudian akan menjadi sangat penting bagi pengelolaan SDM di pemerintahan? Karena satu itu ya, kalau di slide ini teman-teman bisa baca bahwa akan menjadi sangat penting untuk pengelolaan SDM seperti satu itu evaluasi jabatan. Kenapa bisa dipakai untuk evaluasi jabatan? Jadi contohnya gini, ketika nanti dilakukan anjab, terus pegawai sudah ngisi kan tadi, setelah pegawai ngisi maka isian kuesioner itu akan dianalisa oleh konsultan. Nah, kalau dari hasil analisa konsultan ternyata pegawai tersebut, misalnya contohnya ya, pegawai tersebut tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, ya tentu saja itu akan dievaluasi gitu kan. Kalau memang tidak bisa menjalankan tugas pokok dengan baik, ya dievaluasi gitu ya. Ya mohon maaf, misalnya kalau memang terpaksa dimutasi ya dimutasi gitu kan, karena memang dari hasil analisis jabatan orang itu atau pegawai itu memang tidak qualified untuk menduduki jabatan itu gitu ya. Ya sebagai informasi saja bahwa di pemerintahan ketika nanti teman-teman jadi pegawai negeri itu akan ada 3 tugas yang harus dilakukan sebagai PNS gitu ya. Yang pertama itu adalah apa yang disebut dengan tugas pokok. Itu tugasnya wajib, jadi melekat di jabatan itu. Itu harus dilakukan, mutlak harus dilakukan. Nanti dari satu jabatan itu beda-beda gitu ya, tergantung struktur jabatannya itu ada di posisi mana. Kalau di struktural sebagai pimpinan ya semakin banyak tugasnya gitu kan. Bisa sampai 10 misalnya, 10 tugas pokok gitu kan. Kalau fungsional umum atau staff itu mungkin ada yang 5, ada yang 7 gitu ya, jadi beda-beda. Nah, misalnya dari tugas pokok itu ketika nanti tidak mampu menjalankan beberapa tugas pokok ya, setelah dievaluasi oleh tim konsultan ya bisa dipindah gitu kan, dimutasi. Kemudian selain tugas pokok, ada yang namanya tugas penunjang. Apa sih tugas penunjang itu? Tugas penunjang itu adalah bukan tugas pokok, ya jelas lah bukan tugas pokok kan.
bukan tugas pokok, tidak wajib dilakukan, sunnah lah gitulah kira-kira gitu ya. Tetapi ketika tugas penunjang itu dilakukan, akan membuat tugas pokok menjadi lebih baik, menjadi lebih lancar. Jadi ketika tugas penunjang dilakukan, maka akan membuat tugas pokok menjadi lebih baik. Contoh sederhananya gini, yang sederhana saja ya. Misalnya ada pegawai sebagai bendahara. Bendahara salah satu tugas pokoknya adalah membuat laporan keuangan bulanan, gitu kan? Itu salah satu tugas pokoknya. Jadi membuat laporan keuangan bulanan. Nah, agar tugas pokok membuat laporan keuangan bulanan itu bisa lebih baik, si pegawai tadi menjalankan tugas penunjang. Apa tugas penunjangnya? Dia ikut kursus Excel misalnya. Nah, ketika dia semakin pintar, semakin menguasai Excel, ya tentu saja itu kan akan membuat tugas pokok dia sebagai seorang bendahara untuk membuat laporan keuangan jelas lebih bagus kan? Karena prosesnya menjadi lebih cepat ketika memakai Excel gitu kan. Jadi variasi-variasi hitungnya juga semakin gampang dilakukan dan akurat hasilnya gitu ya ketika dia sangat menguasai Excel. Jadi itu contohnya tugas penunjang gitu ya. Bukan tugas pokok, tidak wajib, tapi akan membuat tugas pokok menjadi lebih lancar, lebih bagus gitu. Oke. Terus ada lagi yang namanya tugas tambahan. Tugas tambahan itu bukan tugas pokok, tugas penunjang, ya jelas lah. Itu adalah tugas yang diinstruksikan oleh pimpinan biasanya, gitu ya. Kalau tugas tambahan ini dilakukan, tidak akan membuat tugas pokok menjadi lebih baik atau menjadi lebih lancar. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan tugas pokok. Beda dengan tugas penunjang tadi, toh. Kalau tugas penunjang ketika dilakukan, itu akan membuat tugas pokok menjadi lebih baik. Jadi ada implikasi dari tugas penunjang ke tugas pokok. Tetapi kalau tugas penunjang, tugas tambahan sama sekali nggak ada relasinya, nggak ada kontribusinya terhadap tugas pokok. Jadi contohnya dia bendahara, tetapi oleh pimpinan diminta untuk menjadi instruktur upacara misalnya, gitu kan? Kalau diminta menjadi instruktur upacara bendera, ya nggak ada kan hubungannya dengan tugas pokok. Atau diminta bikin kopi gitu kan, diminta nganter anaknya pimpinan misalnya ke sekolah, ya nggak ada hubungannya, ya sekedar dapat poin saja gitu kan, dapat poin nanti untuk hitung-hitungan naik jabatan misalnya gitu kan. Jadi nggak ada relasinya sama sekali dengan tugas pokok. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya yang paling pokok itu tolong diingat-ingat teman-teman bahwa ketika besok jadi ASN akan ada 3 tugas. Yang pertama tugas pokok, yang kedua tugas penunjang, yang ketiga tugas tambahan. Nah, yang bagus itu adalah ketika nanti teman-teman berhasil menjalankan tugas pokok semua, melakukan tugas penunjang dan beberapa tugas tambahan. Itu keren, bagus gitu ya. Jadi nilainya akan bagus. Tetapi yang celaka adalah ketika nanti misalnya tugas pokoknya banyak yang nggak selesai, tugas penunjang nggak dilakukan, malah kebanyakan tugas tambahan. Wah, salam kalau seperti itu ya. Jadi yang paling dipentingkan itu adalah tugas pokoknya, selesaikan itu. Tugas penunjang jabatan itu nomor 2 dan nomor 3. Poin besarnya adalah selesaikan tugas tambahan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau dari hasil isian kuesioner Anjab ternyata pegawai itu bagus, mampu menjalankan tugas pokok dengan baik, tugas penunjang dilakukan juga, ada tugas tambahan juga, ya sudah, dari aspek evaluasi jabatan, ya nilainya bagus, dianjab gitu kan, bahwa orang itu dianggap qualified menduduki posisi itu. Jadi punya peluang untuk dipromosikan.
Tapi ya sebaliknya, kalau memang dia tugas pokoknya banyak nggak selesai, cuma tugas tambahan terus, ya wassalam gitu kan, bisa dimutasikan betul itu. Sekali lagi kalau nggak ada intervensi politik gitu ya, kalau nggak ada intervensi politik loh, ini kita ngomongnya sekali lagi di Pemda yang ideal. Ini kan konteksnya manajemen publik ya, kita kuliah manajemen publik. Selama intervensi politik nggak besar, ya betul-betul bisa dimutasi. Tetapi kalau intervensi politiknya sangat besar, mbok kalian nggak bisa ngerjain tugas pokok semua pun akan aman kalau dengan pimpinan daerah misalnya, kan gitu. Jadi Anjap ini ya zong nol besar nanti kalau ada intervensi politik gitu kan. Jadi catatan itu yang pentingnya itu ya. Jadi ini itu akan berguna ketika intervensi politik nggak besar. Oke, sudah ngerti toh? Jadi itu yang terkait dengan evaluasi jabatan. Terus kemudian yuk lanjut ini yang rekrutmen dan seleksi kenapa penting, sudah di awal tadi ya. Jadi syarat gitu kan, jadi syarat untuk mengajukan ke Kementerian PAN di pusat sana untuk rekrutmen dan seleksi pegawai baru secara eksternal. Apa tujuannya ya untuk mendapatkan pegawai yang pas. Teori 4R kalau teman-teman masih ingat atau malah baru tahu sekarang ya. 4R itu apa? Right man on the right place, right position, right time. Apa kuwi bahasa Jawa atau bahasa apa itu? Ya kira-kira artinya adalah mendapatkan orang yang tepat, dia nanti diposisikan di tempat yang pas, di kursi yang pas gitu ya posisinya, dan pada saat atau waktu yang tepat juga. Itu teori 4R. Anjap itu bisa menjadi salah satu alatnya untuk mengidentifikasi itu. Oke, nanti dilihat aja kuesionernya setelah ini. Terus bisa juga untuk penilaian prestasi ini ya. Di selanjutnya, bacaan selanjutnya ini. Penilaian prestasi. Ya jelas untuk penilaian prestasi juga. Tadi sudah saya sampaikan juga. Kalau kerjanya bagus ya dia dianggap berprestasi baik. Oke lanjut. Promosi. Untuk promosi ya tadi itu kan. Kalau tugas pokoknya selesai semua, berhasil mendapatkan output yang bagus, tugas penunjang juga dilakukan, tugas tambahan ada, ya layak untuk dipromosikan misalnya. Terus kemudian untuk manajemen kinerja, untuk ngecek gitu ya, pegawai mana sih yang kinerjanya sudah bagus, pegawai mana yang masih kurang, itu kan bisa terlihat nanti dari isian kuesioner Anjap itu gitu kan. Kalau pegawai yang ngerti cara ngisinya dengan baik dan bisa menunjukkan buktinya, ya dia akan selamat. Tapi kalau yang kinerjanya kurang baik ya, kalau tidak di-upgrade kapasitasnya ya pilihan kedua adalah dimutasikan. Itu ya. Tetapi catatan pentingnya juga buat teman-teman bahwa ketika pegawai itu dimutasikan bukannya pegawai itu tidak punya kapasitas ya, bisa jadi karena dia di posisi yang nggak tepat, nggak sesuai dengan kualifikasi dia. Jadi misalnya dia ditempatkan di posisi itu karena korban politik misalnya. Jadi pimpinan daerah tidak suka dengan pegawai itu, makanya dia dibuang ke dinas A misalnya. Dibuang ke dinas A, padahal kualifikasi pendidikan atau kapasitas yang dia miliki itu tidak pas di dinas A, tetapi dia terpaksa di situ karena memang intervensi politik yang sangat tinggi. Nah, kalau kejadian seperti itu artinya kan pegawai itu kalau dianjap pasti hasilnya ya nggak qualified gitu kan. Tapi bukan berarti dia nggak punya kapasitas. Bisa jadi setelah dilakukan anjap, setelah dievaluasi nanti pada akhirnya oh ternyata dia cocoknya di dinas B misalnya. Gitu. Jadi itu yang bisa diberikan oleh anjap terhadap proses penempatan pegawai gitu ya, manajemen kinerjanya. Oke, itu. Terus selanjutnya apa ini? Penyusunan kompetensi dan pelatihan. Kenapa bisa digunakan untuk itu? Ya, jelas lah. Gampangnya gini, jadi kan tadi ya ada tugas pokok. Nah, kalau misalnya dari 5 tugas pokok, terus pegawai yang mengisi jabatan itu
mampu menjalankan 4 tugas dengan baik. Ada 1 tugas pokok yang belum berhasil dilakukan dengan baik. Nah, 1 tugas pokok yang belum dilakukan dengan baik itulah yang menjadi dasar untuk penyusunan kompetensi dan pelatihan gitu kan. Jadi tadi contohnya yang sederhana tadi, misalnya ada pegawai yang bendahara tadi itu loh, yang bendahara tadi misalnya kok nggak cepet ya ngerjain laporan keuangan bulanan. Oh ternyata dia Excelnya masih kurang pintar, ya sudah dikasih pelatihan untuk Excel gitu kan. Jadi itu kontribusi dari Anjab. Jadi mengidentifikasi tugas-tugas mana yang masih kurang dilakukan oleh pegawai itu dan nanti bisa diberi pelatihan. Oke, bisa juga berguna untuk penataan kelembagaan, tapi ini nggak kita diskusikan di sini ya, karena kita kan konteksnya ngomong tentang tata kelola SDM. Nanti kalau penataan kelembagaan ya ada itu mata kuliah lain. Gitu. Oke, itu ya untuk fungsi. Jadi clear kan, sangat besar kontribusi Anjab untuk tata kelola SDM. Ini informasi jabatannya ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa akan ada 17 informasi, tapi kalau versinya ini saya ambil dari Sinergi, punya Prof. Not, lebih kan ini 17. Jadi ada banyak sekali informasi di sini karena 17. Tetapi poin besarnya adalah bahwa setiap jabatan nanti seharusnya berisi informasi tentang 3 hal besar. Apa itu? Itu silahkan dilihat di slide ini. Yang di kolom pertama ada yang namanya identitas jabatan. Kemudian di kolom kedua itu ada uraian jabatan. Kolom ketiga itu ada syarat jabatan. Itu ya. Jadi semua informasi ini harus dimunculkan untuk setiap jabatannya ya. Jadi untuk setiap jabatannya harus ada informasi yang sangat banyak seperti ini. Jadi bisa dibayangkan kan bahwa dokumen Anjab itu akan sangat tebal karena satu jabatan saja informasinya sudah seperti ini, lebih dari 20 ini. Coba dihitung itu, identitas ada 5, uraian ada 9, syarat jabatan ada 12. Ada berapa itu? Dihitung sendiri ya. Oke, yuk kita diskusikan satu persatu. Jadi yang di kolom pertama itu identitas jabatan. Jadi harus ada nama jabatannya. Jadi misalnya tadi jabatannya apa? Bendahara misalnya. Kemudian ada kode jabatan. Dibikin kodenya misalnya bendahara itu kodenya dibikin berapa. Terus dinas apa? Itu dinasnya juga dikasih kode. Seperti itulah simpelnya. Kemudian di unit kerja mana posisi bendahara itu. Terus yang keempat itu masih di identitas jabatan ya, letaknya di mana dalam struktur jabatan yang ada di dinas atau di badan atau di kantor, di Pemda. Kemudian yang kelima, ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan itu apa sih? Ikhtisar jabatan itu adalah definisi singkat tentang jabatan itu, gitu ya. Jadi informasinya informasi singkat tentang jabatan itu. Kalau contohnya bendahara ya apa? Bendahara itu apa? Itu harus dijelaskan. Gitu untuk identitas jabatan. Terus yuk pindah ke uraian jabatan sekarang. Nih, di uraian jabatan, itu yang pertama ada uraian tugas. Jadi, seorang konsultan harus mampu menjelaskan nanti di dokumen. Jadi kan pegawai sudah ngisi kuesioner. Jadi, informasi dari pegawai yang ngisi kuesioner tadi itu sebagai data awal bagi konsultan untuk nyusun informasi jabatan ini. Kenapa menjadi data awal? Ya, asumsinya adalah bahwa pegawai yang menduduki posisi jabatan itu seharusnya ngerti dong dengan tugas-tugas yang harusnya dia kerjakan. Itu bisa dilihat di tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. Bisa minta di sekretariat daerah itu kan. Jadi ada data itu. Nah intinya itu untuk nanti dipetakan atau dievaluasi ulang sebenarnya uraian tugasnya sudah pas atau belum. Kalau contohnya tadi bendahara, ya ketika
pegawai yang menduduki posisi sebagai bendahara itu sudah ngisi kuesioner dan dia menyebutkan uraian-uraian tugasnya apa saja, ya itu akan akan dievaluasi oleh konsultan. Jadi konsultan tidak langsung menerima mentah-mentah langsung copy paste gitu ya informasi dari pegawai itu gitu kan. Jadi akan dievaluasi lagi, kalau memang pas cocok ya sudah gitu kan. Jadi uraian tugasnya seperti yang disampaikan oleh pegawai tadi, tapi kalau memang kurang pas ya akan disesuaikan dengan peraturan kepegawaian yang lainnya, peraturan perundang-undangan, atau dikomparasi dengan daerah lain gitu kan. Bendahara itu tugasnya apa saja sih itu. Terus yang kedua ada bahan kerja. Ini masih di kolom uraian jabatan ya, itu bisa dilihat ada bahan kerja. Bahan kerja itu apa sih? Ini harus dibedakan dengan alat kerja, itu yang di bawahnya itu ya. Bahan kerja itu kalau di komputer semacam softwarenya lah. Kalau alat kerja itu hardwarenya. Jadi bahan kerja itu yang lembut-lembut. Selembut hati saya gitu kan. Jadi misalnya bahan-bahan kerja itu contohnya adalah dokumen-dokumen atau kertas atau peraturan perundang-undangan atau peraturan di daerah. Jadi yang bentuknya dokumen, intinya itu bentuknya dokumen. Itu yang disebut dengan bahan kerja. Terus apa bedanya dengan alat kerja? Alat kerja itu yang hard, yang keras. Itu kan, apa itu yang keras? Contohnya cari sendiri. ATK gitu ya, alat tulis kantor. ATK itu alat tulis kantor kan, ATK alat tulis kantor. Bisa macam-macam gitu kan, bisa komputernya, bisa pensil, bisa penggaris, bisa kendaraan dinas gitu kan. Itu yang dimaksud dengan alat kerja. Jadi nanti kalau ini informasi tentang bendahara, berarti konsultan harus mampu menyebutkan bahan kerja yang dipakai oleh seorang bendahara itu apa saja, disebutkan di situ. Alat kerja yang dipakai oleh seorang bendahara itu apa saja, disebutkan di situ. Oke, ngerti ya? Oke, itu. Terus hasil kerjanya masih di kolom uraian jabatan yang nomor berapa ini? Nomor 4. Hasil kerjanya seorang bendahara itu apa sih? Itu kan harus mampu disebutkan oleh seorang konsultan gitu ya. Seharusnya hasil kerjanya ini. Jadi mengacu di uraian tugasnya kan? Kan uraian tugasnya sudah jelas. Ada tugas pokoknya, ada tugas penunjangnya, ada tugas tambahannya gitu. Nah, hasil kerjanya seperti apa? Itu harus disampaikan juga. Oke, itu. Terus ke bawah ini ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini berkaitan dengan wewenang, itu yang di bawahnya itu ya. Tanggung jawab itu terkait dengan kewajiban, sementara kalau wewenang itu terkait dengan hak. Gampangnya kayak gini. Jadi kalau tanggung jawab misalnya seorang bendahara, tadi sudah saya sampaikan, salah satu tanggung jawab dari bendahara adalah membuat laporan keuangan bulanan, gitu kan? Itu tanggung jawab, itu sebuah kewajiban. Nah, wewenangnya apa? Karena dia punya tanggung jawab atau kewajiban untuk membuat laporan keuangan bulanan, maka wewenang bendahara itu, contohnya ya, salah satunya adalah berhak mengakses SIM keuangan misalnya, kan gitu. Jadi bendahara berhak dong mengakses SIM keuangan karena dia wajib untuk membuat laporan keuangan. Nah, itu ya, beda antara tanggung jawab dan kewenangan. Jadi, kalau tanggung jawab itu terkait kewajiban, kalau wewenang itu terkait dengan apa tadi? Hak. Dia berhak untuk apa? Oke, selanjutnya yuk turun. Itu di bawah wewenang ada korelasi jabatan. Korelasi jabatan itu intinya adalah dianggap ya bahwa informasi tentang korelasi jabatan itu sebuah narasi atau sebuah informasi bahwa jabatan tertentu ini itu berhubungan dengan jabatan lain yang mana sih gitu ya. Jadi kalau misalnya yang saya contohkan adalah seorang bendahara. Nah, ketika bendahara melakukan tugas-tugas yang melekat pada dia,
kan tidak semua tugas itu bisa dia kerjakan sendiri kan. Kadang ada tugas yang harus dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan jabatan yang lainnya. Misalnya untuk meminta pertimbangan pembuatan laporan keuangan, ya harus meminta pertimbangan dari kepala dinas misalnya. Atau kalau terkait dengan yang eksternal gitu kan, harus berkoordinasi dengan sekretariat daerah misalnya untuk aksesin keuangan. Jadi seperti itu ya gampangnya ya. Jadi informasi tentang korelasi jabatan itu di dokumen Anjap berisi tentang jabatan-jabatan lain apa saja sih yang kemungkinan besar akan berhubungan atau berkomunikasi dengan jabatan ini gitu ya. Kalau contohnya bendahara ya bendahara itu akan berkorelasi dengan jabatan lain yang mana. Oke, clear toh, simple toh, 400 juta. Oke, kondisi lingkungan kerja. Ya, ini saya di tempat tidur ini, jadi nunggu anak-anak tidur dulu. Baru bisa seperti ini gitu ya. Jadi saya bikinnya di tempat tidur ini, bikin videonya ya, bukan bikin yang lain. Jangan mikir macem-macem jomblo gitu ya. Oke ya, kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja, jadi nanti ada informasi bagaimana kondisi lingkungan kerja ketika menjalankan bendahara itu. Kayak kalau contohnya tadi bendahara kan, jadi harus ada informasi mengenai kondisi lingkungan kerja ketika dia jadi bendahara gitu. Terus yang terakhir resiko bahayanya. Resiko bahayanya apa saja gitu kan. Kalau contohnya bendahara, apa sih resiko bahayanya? Satu misalnya stres karena tuntutan laporan yang harus harus transparan. Bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Jadi karena harus cepat dan harus akurat, harus transparan, itu bisa menimbulkan tingkat stres yang tinggi misalnya gitu. Itu jadi beberapa resiko harus dijelaskan kalau ingin menjadi bendahara. Oke ya, Lirto, urian jabatan. Yuk pindah yuk sekarang, pindah ke kolom ketiga, ke syarat jabatan. Yang paling pertama, oke ya. Syarat jabatan itu intinya adalah ketika ada orang yang ingin menduduki posisi jabatan ini, syaratnya apa saja sih gitu ya. Mulai dari yang paling atas ini pangkat dan golongan, pendidikan, kursus, sampai terakhir ini fungsi pekerja itu kan. Ada banyak itu beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat ideal ini ya, syarat idealnya. Jadi pangkat dan golongan berapa? Jadi ada syaratnya enggak? Itu nanti baca di peraturan perundang-undangan ya, bisa untuk misalnya bendahara, pangkat dan golongannya harus apa sih pegawai itu untuk bisa menduduki posisi ini? Itu contohnya. Baca di Undang-Undang ASN, di peraturan pemerintah yang mengatur tentang manajemen ASN tahun 2006 nomor berapa sih? Nomor 17 tahun 2019 itu ya PP-nya tentang manajemen ASN. Dia di situ. Download, cari gratisan WiFi bisa. Oke, terus pendidikannya apa untuk mendidik posisi bendahara itu? Bawahnya apa nih? Pelatihan apa yang harus diikuti? Pengalaman kerja apa yang harus pernah dilakukan? Dan seterusnya sampai ke bawah itu ya. Jadi ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pegawai ketika ingin menduduki posisi sebagai bendahara. Jadi itu. Jadi ini ya. Sekali lagi slide ini memberikan informasi apa yang seharusnya ada di dokumen Anjap untuk satu jabatan ya. Ini baru untuk satu jabatan ya. Jadi bisa dibayangkan kan untuk satu jabatan saja informasinya seperti ini. Padahal di Pemda itu bisa ratusan atau ribuan jabatan. Jadi bisa dibayangkan kan nanti dokumen Anjapnya seperti apa tebalnya. Ya sangat tebal gitu kan, tapi nggak apa-apa, 400 juta. Oke, itu.
Jadi silakan pilihan buat teman-teman kalau tertarik mengerjakan proyek seperti ini ya jadilah konsultan birokrasi. Tetapi kalau nggak mau mikir seperti ini ya jadilah ASN-nya gitu kan. Jadi pegawainya. Kalau konsultan birokrasinya itu sebagai dokternya yang menganjab. Kalau jadi ASN ya mau nggak mau jadi pasiennya dalam tanda kutip gitu yang dianjab, sebuah pilihan gitu kan. Kalau konsultan birokrat gajinya mungkin kalau nggak laris ya nggak bulanan, tetapi kalau jadi ASN yang jadi pasiennya itu sudah jaminan negara gitu kan, ada gaji yang setiap bulan. Oke, jadi intinya itu sudah mulai terbayang ya. Jadi sekali lagi konsultan mempunyai tugas untuk memberikan informasi semua jabatan yang ada di sebuah Pemda, dan setiap jabatan sekali lagi harus ada informasi tentang identitas jabatan, itu breakdownnya banyak kan, sampai 5. Harus ada informasi tentang uraian jabatan, ini breakdownnya sampai 9. Harus ada syarat jabatan, informasi tentang syarat jabatan ini terbreakdown menjadi 12. Oke, gitu. Jadi memang berat tugas dari konsultan itu, tetapi sekali lagi kalau ASN-nya pinter-pinter dalam mengisi anjab itu ya akan lebih meringankan beban konsultan gitu. Oke, sudah ngerti ya. Jadi seperti itu friends, teman-teman blue. Output anjab ini sis bro. Jadi apa sih yang menjadi luaran dari anjab ini sudah disampaikan ya tadi bahwa hasil dari anjab ini adalah sebuah buku tebal gitu ya, buku dokumen tentang analisis jabatan yang memuat tentang peta jabatan di Pemda. Jadi semua jabatan dipetakan. Jadi mana jabatan yang masih kosong karena ditinggal oleh pegawainya, misalnya mohon maaf misalnya ada yang meninggal atau yang mengundurkan diri atau pensiun dini misalnya gitu kan, harus dipetakan, harus jelas informasinya. Kemudian kalau kosong ya harus segera diisi. Nah, cara ngisinya seperti apa? Ya sesuaikan dengan kualifikasinya, kan tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya kan. Untuk mengisi jabatan tertentu itu syaratnya apa saja kan tadi sudah saya sampaikan juga. Terus gambaran informasi uraian jabatannya seperti apa itu kan sudah clear. Jadi buku atau dokumen anjab itu menjadi sangat penting untuk nanti disampaikan ketika proses rekrutmen dan seleksi pegawai baru. Clear ya, simpel kan? Itu 17 informasi meskipun lebih ya tadi 23. Coba dihitung lagi ya, 23 informasi malahan. Oke, jadi itu poin besarnya untuk output dari anjab. Slide terakhir ini bicara tentang outcome-nya. Outcome itu apa toh? Outcome itu dampak kan? Dampak dari anjab itu apa? Kalau slide sebelumnya itu ngomong tentang outputnya, ini slide terakhir kita ngomong tentang outcome-nya. Membawa dampak apa? Yang jelas sekali lagi kalau ngomong tentang anjab, kontribusinya bisa untuk secara kelembagaan, untuk tata laksana juga bisa, tetapi karena kita mata kuliahnya tata kelola SDM ya dampaknya ke tata kelola SDM gitu ya, sangat penting gitu kan. Dari proses awal tata kelola SDM kontribusi anjab itu sangat besar, dari proses rekrutmen seleksi. Kenapa penting? Sudah ngerti kan bahwa anjab jadi syarat untuk mengajukan rekrutmen baru ke pusat. Kemudian dari anjab juga memberi informasi, ini loh kualifikasi yang dibutuhkan, tugasnya nanti seperti ini, syaratnya ini, bla 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 gitu kan. Tinggal di copy paste saja di buku
dokumen ajab yang sudah dikerjakan oleh konsultan itu di proses rekrutmen seleksi. Kemudian di pelatihan tadi juga sudah saya sampaikan, kalau ada pegawai yang tidak bisa menjalankan tugas pokok gitu kan, bendahara nggak bisa ngerjain tugas membuat laporan keuangan bulanan, ya dikasih pelatihan Excel gitu kan. Jadi itu kontribusi ajab dalam pendidikan dan pelatihan. Ada juga untuk evaluasi jabatan gitu ya. Contohnya jadi sudah tadi kan kalau bisa ngisi kuesioner ajab dengan baik, dibuktikan dengan bukti-bukti kinerja yang bagus juga, ya dia layak dong dipromosikan, dia layak dong dapat tunjangan, kan gitu. Kalau ternyata dari hasil ajab ada pegawai yang tidak qualified, tidak bisa menjalankan tugas pokok dengan baik, ya konsekuensinya ada dong. Apakah konsekuensinya adalah diberi pelatihan agar kapasitasnya bisa di-upgrade atau dimutasi gitu ya, clear toh. Jadi itu dampak yang diharapkan dari kegiatan ajab yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu jadi konsepnya seperti itu friends, teman-teman, bro, sis, blue. Jadi ya setelah ini nanti kita diskusikan, nanti setelah ini temanya adalah bagaimana sih kuesioner ajab itu gitu ya, itu materi selanjutnya nanti. Filenya sudah saya sebar, nanti saya kasih contoh juga cara pengisian yang baik seperti apa, tipsnya seperti apa, biar kalian selamat besok. Jadi ada tips atau trik untuk mengisi kuesioner ajab biar kalian selamat kalau memang ingin nyaman di posisi itu atau kemudian ingin dipromosikan gitu ya. Jadi ada tips nanti saya kasih untuk ngisi kuesioner ajab yang baik itu harusnya seperti apa sih, itu ada trik-trik tertentu nanti di tema selanjutnya, di file selanjutnya nanti ya, ada file ganti pakai Word nanti kan, karena ngomong tentang kuesioner ajab gitu. Jadi ini selesai untuk materi tentang konsep ajab. Semoga teman-teman jelas gitu ya. Kalau ada yang bingung ya gampang, nanti kita bisa follow up lewat WA, atau kalau memang ingin bareng-bareng pakai Zoom ya nanti semua kelas lah bareng-bareng semua gitu kan, bisa sampai 100 kalau nggak salah, 100 orang ini 3 kelas cukup lah. Kita cari waktu nanti yang pas kalau mau interaksi, tapi kalau sudah jelas ataupun cukup di follow up lewat WA, pengen ngirit ya nggak apa-apa gitu kan. Karena saya ngerti juga, boros juga kan, kenapa saya pilih pakai video PowerPoint ini, ya itu tadi sudah saya sampaikan di awal kan, saya baca-baca keluhan mahasiswa, keluhan teman-teman pakai Zoom boros kuota katanya gitu. Ya wes, saya cari alternatif lain saja biar nggak memberatkan. Kalau dikasih tugas terus ya nggak pas juga kan, masuk kuliah online kok tugas terus, ada juga sih yang kayak gitu, tapi ya enggak lah kalau saya. Jadi saya coba ini ya, cari alternatif lain. Jadi materinya lewat ini saja, kalau memang sudah clear ya clear, nanti kalau kurang jelas ya baru kita follow up yang lebih interaktif nanti gitu. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.